Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Pak Bagus, aku dari dosen pengajar mata kuliah kriptografi. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, kelompok 2 dari kelas IFB, hasil kerja kelompok kami. Untuk sebelum itu, di sini kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raffi Nur Setiawan dengan NIM 123220141. Saya Ardito dengan NIM 123220048. Saya Rifat Yadita Pertama dengan NIM 1232200. Saya Ryan Aditya, NIM 1232201. Untuk yang pertama, definisi. Kriptografi adalah teknik pengamanan informasi yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data. Dalam pengembangan program kriptografi, berbagai metode enkripsi dapat diterapkan, baik yang bersifat klasik maupun modern, untuk melindungi data dari pihak yang tidak berwenang. Program ini mengimplementasikan beberapa algoritma kriptografi populer, seperti Caesar Cipher dan Vigenère Cipher, yang termasuk dalam kriptografi klasik, serta SOR Cipher dan Iceland Cipher yang termasuk dalam kriptografi modern. Selain itu, program ini juga menggabungkan berbagai teknik enkripsi untuk memberikan keamanan berlapis. Tujuan dalam proyek kali ini adalah membahas berbagai algoritma enkripsi yang digunakan dalam program, serta bagaimana algoritma tersebut dikombinasikan untuk memberikan tingkat keamanan yang optimal. Anda juga akan melihat demonstrasi yang langsung tentang bagaimana program bekerja di balik layar. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriptografi klasik. Itu yang pertama adalah Caesar Cipher. Caesar Cipher merupakan salah satu algoritma Cipher tertua dan yang paling diketahui dalam perkembangan ilmu kriptografi. Caesar Cipher sendiri merupakan salah satu jenis Cipher substitusi untuk membentuk Cipher dengan cara melakukan penukaran karakter pada plain text menjadi tepat satu karakter pada ciphertext. Yang selanjutnya adalah Vigenère Cipher. Vigenère Cipher merupakan algoritma kriptografi klasik yang ditemukan oleh Giovanni Battista Galasso pada dasarnya. Vigenère Cipher ini serupa dengan Caesar Cipher. Hanya saja perbedaannya adalah pada Vigenère Cipher itu menggunakan metode enkripsi polialfabetik yang memanfaatkan tujuh sangkar Vigenère. Cara kerjanya adalah dengan menganalisa setiap huruf dalam teks asli berdasarkan huruf yang sesuai dalam kata kunci, menggunakan tujuh sangkar Vigenère sebagai panduan. Sedangkan pada Caesar Cipher, setiap huruf pesannya itu tulisan sebanyak satu huruf yang sama. Dan ini adalah proses dari algoritma Caesar Cipher dan Vigenère Cipher. Lalu ada kriptografi modern. Di sini kita menggunakan algoritma XOR dan AES-RAID. AES-RAID adalah metode enkripsi sederhana yang memanfaatkan operasi digital untuk membaca pesan asli diubah menjadi kode biner, lalu setiap bitnya dikombinasikan dengan bit yang bersesuaian dari kunci. Hasilnya adalah pesan yang telah dienkripsi atau ciphertext. Untuk mendapatkan cipher, untuk mendapatkan kembali pesan aslinya, proses yang sama dilakukan dengan menggunakan kunci yang sama. Lalu Iceland Cipher adalah algoritma kriptografi yang menjadikan standar algoritma enkripsi kunci simetris pada saat ini. Algoritma enkripsi yang mengubah plain text menjadi ciphertext dalam 10 ronde. Setiap ronde menggunakan 4 transformasi, yaitu subbytes, shift row, mixed columns, dan untron key. Proses deskripsi menggunakan inverse dari transformasi tersebut kecuali untron key. Lalu ada super enkripsi. Super enkripsi adalah gabungan dari proses-proses kriptografi klasik tadi, yaitu Caesar Cipher dan Vigenère, lalu kriptografi modern XOR Cipher dan Iceland Cipher, untuk menciptakan lapisan keamanan yang lebih kuat. Tujuan utama dari super enkripsi adalah meningkatkan kerumitan dalam memecahkan kode, sehingga data yang dienkripsi menjadi lebih sulit untuk diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
Ya, untuk ini adalah proses dari kriptografi modern yang nanti bakal kita lebih jelasin lagi di demonstrasi programnya. Ini adalah contoh tampilan menu utamanya. Oke, untuk sekarang mungkin kita bakal lanjut aja langsung ke demonstrasi programnya. Baik, selanjutnya kita akan mencoba demo untuk Caesar Shipper. Kita akan programnya. Oke, kita masuk ke menu Caesar Shipper. Kita akan enkripsi. Masukkan teks, kita coba teks berita ini. Kita copy, lalu kita masukkan ke sini. Oke, lalu kita masukkan kunci yang berupa angka. Untuk angka ini bisa berupa angka apa saja, karena nanti akan di modulo dengan 26. Misal kita menggunakan angka 200. Nah, ini akan bisa kita coba buktikan dengan kalkulator. 200 modulo 26 itu adalah 18. Nah, sekarang kita coba decrypt dengan angka 18. Kita masuk ke dekripsi, kita masukkan teks ciphernya, lalu kita masukkan kunci hasil modulo dari 200, yaitu 18. Maka hasilnya akan sama, yaitu kembali ke teks awal. Oke teman-teman, jadi kita akan menjelaskan tentang Viginere. Nah, di sini kita memilih Viginere dan memilih deskripsi. Kita masukkan teksnya. Lalu kita masukkan kata kuncinya. Nah, akan muncul hasilnya. Nah, setelah itu kita pergi ke bagian dekripsi. Kita copy hasil enkripsi kita tadi. Lalu kita masukkan kunci kata yang sama dengan di atas. Bisa dilihat hasilnya sama. Oke. Ya, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menjalankan program yang ketiga atau menu yang ketiga, yaitu XLR Shipper, di mana di XLR Shipper ini inputan yaitu plain text-nya diubah menjadi biner, yaitu angka 0 dan 1, dan ketika 0 bertemu 0 yaitu 0, 1 bertemu 1 yaitu 0, 1 bertemu 0 yaitu 1, dan 0 bertemu 0 itu jadi 1. Nah, misalkan ada plain text 0011 0101. Nah, terus secret key-nya yaitu 111000111. Dan cipher text-nya nanti akan mendekrypt dari binernya tersebut. Kita coba saja dekripsi, tekan teks. Dan kuncinya suka saja 1, 0. Nah, sudah ada hasil enkripsinya.
Lalu coba kita dekripsi. Dengan kunci yang sama yaitu 10. Nah, ini udah kembali ke plain text-nya yang awal. Lalu kita menjalankan program yang keempat yang akan dijelaskan oleh Arafi. Oke, untuk selanjutnya mungkin aku bakal langsung jelasin aja untuk bagian yang eh, bagian yang AS like cheaper, program yang AS like cheaper. Oke, untuk menu yang keempat AS like cheaper, di sini kita bisa pilih aja, terus langsung ke proses enkripsinya. Eh, Mungkin sebelum masuk ke proses enkripsinya, bakal aku jelasin terlebih dahulu gimana cara kerja dari AS like cheaper ini. Eh, Karena di sini kita memakai Slack Keeper 256, yang dimana kalau Slack Keeper 256 ini memiliki 14 subround kunci. Berbeda dengan uh, algoritma kriptografi lainnya, proses kriptografi lainnya. Jika Slack Keeper ini setiap kuncinya akan diperluas menggunakan sub kunci lagi. Jadi karena kita memakai 25 bit, di sini sub kunci tersebut akan diperluas menjadi 14 round. Nah, untuk lalu akan itu untuk kuncinya. Untuk Slack Chipper ini kita juga menggunakan blok, yang dimana blok ini akan berjumlah 16 blok. Karena kita menggunakan 256 bit tadi, maka blok ini akan berjumlah 16 blok, yang dimana setiap blok ini akan dapat diisi menggunakan 32 karakter dari plain text yang kita gunakan nanti. Nah, untuk setiap plain text yang kita gunakan nanti, setiap bloknya akan mendapat 32 karakter plain text. Nah, untuk habis itu 32 karakter tadi akan di enkripsi menggunakan kunci dari setiap round tadi. Jadi, misalnya untuk blok yang pertama akan dienkripsi menggunakan kuncinya tadi, kunci yang akan nanti kita inputkan. Lalu untuk blok kedua akan dienkripsi menggunakan hasil enkripsi dari blok pertama. Begitu juga dengan yang ketiga akan dienkripsi menggunakan hasil enkripsi kuncinya adalah menggunakan hasil enkripsi dari blok yang kedua. Nah, untuk proses dekripsinya itu dibalik aja, jadi nanti blok yang ketiga akan didekripsi menggunakan hasil enkripsinya blok pertama tadi. Oke, mungkin gini aja langsung untuk yang Slack Keeper kita masukkan teks saja. Oh ya, teksnya adalah dari berita ini kita copy, aja. Setelah kita copy, kita masukkan teks di sini. Nah, setelah itu kita enter, terus masukkan kunci. Misalnya copy. Oke, jadi hasil masukan kuncinya ini adalah kunci yang saya round keempat. Jadi hasil enkripsinya itu seperti ini. Untuk dekripsinya kita tinggal lanjut lagi, terus masukin teks ini. Sebentar. Dekripsinya kita copy yang ini, setelah kita masukin di sini ya, terus masukin kuncinya 4, maka kita dapat menghasilkan hasil dekripsi yang seperti ini. Mungkin penjelasan saya seperti itu aja untuk proses Slack Keeper ini. Baik, yang selanjutnya yaitu super enkripsi. Kita dengan programnya.
Jadi seperti ini adalah gabungan dari beberapa metode sebelumnya, yaitu ada CSR Keeper, Visionary Keeper, SOR Keeper, dan juga Isolate Keeper. Kita pilih yang kelima, kita masukkan teks yang tadi, ini kita copy, masukkan di sini. Lalu kita masukkan kunci-kunci dari 4 metode ini. Misal kunci dari CSR ini 3, lalu untuk penjelasannya informatika, lalu untuk usulnya R, dan prinsipnya 20. Oke, maka akan menghasilkan seperti sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita bisa mendeskripsinya. Kita copy hasil ini, lalu kita masukkan ke sini. Lalu kita memasukkan kunci mendeskripsi dengan yang sama seperti sebelumnya. Di sini isolate kita isi dengan 20. Lalu untuk sampai ke R0R, di sini hanya informatika dan juga CSR-nya 3. Nah, maka akan menghasilkan mengembalikan plain text yang kita masukkan sebelumnya. Sama. Baik, selanjutnya untuk codingannya seperti ini. Jadi support enkripsi ini akan menggabungkan metode-metode dari beberapa metode sebelumnya. Misal di sini kita membuat variable resultnya dulu sebagai wadah hasil nanti. Itu sama dengan yang pertama itu dari CSR encrypt. Ini function CSR encrypt. Kita masukkan teks dan key-nya kita masukkan ke sini. Lalu selanjutnya variable result ini akan kita timpa dengan metode yang selanjutnya, yaitu Visionary encrypt, yang mana result ini kita ambil dari yang sebelumnya. Lalu key-nya kita masukkan dan akan masuk ke result yang ini. Begitu pun dengan yang selanjutnya, ini ada SOR dengan AS dan akan mengoutputkan, mengeluarkan hasil yang paling akhir ini. Nah, kemudian yang decrypt itu hanya kebalikannya. Ini yang mana tadi AS itu terakhir, ini yang pertama. Kita substitusi sebelumnya dan juga hasil decryption-nya itu result yang terakhir. Begitu untuk super enkripsi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana. Jadi ini sebelumnya kita membuat fungsi untuk normalisasi key, karena sebenarnya C1 key itu menerima key dari alfabet 0 sampai 25. Tapi kita normalisasi di sini sehingga angka apapun yang kita masukkan itu kita mau dulu dengan 26. Untuk yang ini itu apabila angkanya itu negatif, kita akan tambahkan dengan 26 agar bisa menyesuaikan. Selanjutnya untuk function CSR encrypt-nya ini menggunakan parameter plain text dan juga key, yaitu S. Ini akan masuk ke function yang sebelumnya tadi untuk menormalisasikan key-nya. Kemudian kita buat variable result. Kemudian ini untuk iterasi tiap karakter dari plain text. Tiap karakter kita masukkan ke C. Lalu kita cek apakah C atau karakter ini itu huruf atau bukan. Kalau iya, kita masuk ke sini. Kita buat variable base. Lalu kita cek C-nya tadi itu apakah uppercase atau lowercase. Kalau uppercase berarti A besar, kalau lowercase berarti A kecil. Lalu kita masukkan hasilnya ke result, kita tambahkan tiap karakter hasilnya dengan rumus seperti ini. Kemudian untuk ini itu apabila
yang kita ekskripsi itu bukan huruf, maka akan langsung ditambahkan. Selanjutnya untuk yang sesar dekripsi itu sebenarnya sama saja, hanya dibalik. Kalau encrypt itu gesernya maju, kalau yang decrypt itu biasanya mundur. Seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, kali ini kita akan menjelaskan program VDGenere Zipper. Nah, pertama itu kita masuk ke bagian menu VDGenere. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, setelah itu kita masuk ke logikanya. Nah, di sini ada, ini kita masukkan kata kunci. Setelah itu parameter menerima kata yang dimasukkan. Lalu kita membuat string variable result untuk menunggu hasil. Nah, di sini isAlpha berperan sebagai mengecek apakah huruf atau tidak, dan di sini isUpper berperan sebagai mengecek apakah itu huruf kapital atau tidak. Nah, lalu ini hasilnya kita masukkan satu persatu di sini. Jika isAlpha salah, maka akan kembali ke button result. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan XOR Zipper encrypt decrypt-nya. Nah, di sini string result kita masukkan inputannya berupa teks. Nah, untuk for integer i sama dengan 0 dan bla 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 ini adalah loop yang akan berjalan dari i sampai 0 mencapai panjang teks yang dimasukkan. Pada setiap iterasi nilai i-nya itu ditambah dengan 1. Lalu di result i sama dengan teks i pangkat q ini, teks i ini adalah bagian mengakses karakter pada posisi i dalam string teks. Lalu keseluruhannya tentang result i teks i pangkat q ini adalah karakter pada posisi i dalam string teks dan nilai q hasilnya kemudian disimpan dalam array result i pada posisi yang sama. Lalu proses XOR ini sebenarnya adalah proses yang tidak begitu rumit, karena proses ini hanyalah operasi logika bit yang membandingkan dari bit dari dua angka, yaitu 0 dan 1. Jika kedua bitnya sama, misalnya 0 dan 0, itu hasilnya adalah 0, dan jika kedua bitnya berbeda, contohnya 1 dan 0, itu hasilnya akan jadi 1 gitu. Mungkin sekian penjelasan dari XOR Zipper. Oke, mungkin kali ini aku bakal langsung aja lanjut ke bagian penjelasan dari codingan dari Zipper. Mungkin yang pertama itu kita bakal inisialisasiin dulu string AS enkripsi, karena kita mau enkripsi, dan juga AS dekripsi karena kita mau deskripsi. Masing-masing antara AS enkripsi dan deskripsi akan dimasukkan sebuah variabel string text dan string key, yang dimana string text ini adalah sebuah plain text yang nanti akan kita masukin juga, dan string key ini adalah sebuah kunci dari yang akan kita masukkan juga nantinya. Nggak lupa juga kita bakal inisialisasiin adalah string result buat hasilnya nanti. Untuk yang pertama adalah metode looping. Looping ini berjalan dari index
ke 0 hingga panjang teks, text length hingga panjang teks, atau jumlah karakter dalam teks. Setiap karakter dalam teks akan diproses satu per satu karena kita menggunakan looping. Untuk bagian resultnya ini, jadi setiap karakter pada posisi teks I akan ditambahkan dengan karakter pada kunci I. Jadi karakter pada proses teks I ini, setiap karakternya akan ditambahkan dengan kunci dari I-nya juga. I-nya juga. Lalu untuk mengulang kunci lebih pendek daripada teksnya. Jadi teks ini jadi setiap plain teksnya, setiap karakter plain teksnya bakal ditambah dengan setiap satu karakter pada kuncinya. Jadi satu karakter pertama pada plain text bakal ditambah dengan karakter pertama pada kuncinya. Apa yang ditambah itu adalah kode ASCII-nya. Jadi setiap karakter itu mempunyai kode ASCII. Nah, kode ASCII-nya itu yang ditambah nantinya. Setelah penambahan kode ASCII tersebut akan dimodulkan dengan 256 karena kita menggunakan 256 bit. Hal ini dilakukan buat mastiin buat ada hasil yang berada dalam rentang antara 0 sampai 255. Lalu hasil operasi ini bakal dimasukkan ke nilai char yang kemudian nanti bakal ditambahkan ke variabel result. Untuk simpelnya, jadi fungsi ini mengenkripsi setiap karakter dari teks dengan menambahkan nilai ASCII dari karakter tersebut dengan nilai ASCII dari karakter kunci yang bersesuaian. Hasilnya adalah karakter baru yang berada dalam rentang karakter yang dapat direpresentasikan dalam 1 byte. Kunci digunakan berulang kali jika teks lebih panjang daripada kunci. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang codingan dari ASLEC Zipper ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.